Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Maulana, Prodi Teknik Informatika, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah keterampilan dasar global. Adapun rangkuman materi, yang pertama pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, kreativitas, people management, dan koordinasi. Pemecahan masalah kompleks. Pemecahan masalah kompleks itu adalah suatu hal penting yang harus dipikirkan matang-matang. Dimulai dari pemahaman pada masalah itu, lalu mencari akar dari masalah itu sendiri, lalu mencoba beberapa strategi untuk solusi yang akan dilakukan dan tentunya melakukan pemantauan dari solusi. Setelah itu jadikan pembelajaran dari masalah tersebut. Adapun proses pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah menggunakan penyimpangan yang muncul dari standar, perbedaan kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dan kondisi aktual, dan kealpaan yang ditemukan dari kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penguraian masalah. Penguraian masalah adalah saat menguraikan masalah, tetap harus melihat dan melakukannya secara langsung agar bisa lebih mempelajari dan menganalisis input dan output yang berbeda dari proses sehingga bisa lebih memprioritaskan upaya yang akan dilakukan. Yang ketiga, pengembangan solusi. Pengembangan solusi informasi, hal analisis akar masalah selanjutnya menjadi pedoman dan pendukung untuk mengembangkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, hasil. Hasil sebaiknya tinjau dan modifikasi solusi tadi agar memberikan hasil sesuai yang diinginkan. Dari sistem tersebut dapat juga diidentifikasi apakah solusi yang digunakan berasal dari hasil analisis ataukah hanya ide saja. Adapun studi kasus. Studi kasus dana bantuan sosial atau bansos sangat dinanti-nanti oleh warga miskin untuk menyambung hidup, apalagi di masa pandemi yang mengguncang perekonomian banyak pihak. Hanya saja masih ada sejumlah oknum nakal yang mengutip dana tersebut. Bansos yang nilainya tidak seberapa diterima secara tidak utuh oleh warga yang membutuhkan. Tidak hanya sampai di situ, beberapa warga miskin bahkan tidak bisa menikmati bantuan dari pemerintah karena nama mereka tidak terdata. Di sisi lain, dana tersebut malah jatuh ke tangan warga yang berkecukupan. Solusi. Staf khusus atau staf sus Menteri Sosial Fauzan Ammar menuturkan strategi pertama, pihaknya akan melakukan sinkronisasi dan pemadanan data penerima bansos dengan NIK dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Hal ini bertujuan untuk menghindari data ganda atau pemadanan data dengan NIK untuk memastikan ketepatan penyaluran bansos, ujarnya rekaman suara yang diterima cnnindonesia.com Selasa. Hasil. Masyarakat bisa mendapatkan hasil, yaitu sebuah bantuan yang jelas tanpa tumpang tindih yang tidak jelas, dan juga masyarakat bisa menerima bantuan yang baik dan juga bisa meningkatkan sosial pada masyarakat dengan adanya kebersamaan yang kuat dan adanya masyarakat sejahtera. Kedua, berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan permasalahan. Atau arti berpikir kritis ialah berpikir untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan masalah. Cara berpikir kritis yaitu secara tenang, jangan emosi, dahulukan logika, pahami permasalahan, lakukan analisis dan evaluasi hasilnya. Barulah ambil keputusan atau tindakan. Ciri-ciri berpikir kritis: 1. Konseptualisasi, 2. Rasional, 3. Beralasan. Selanjutnya manfaat berpikir kritis. 1. Mudah memahami sudut pandang orang lain. 2. Memiliki alternatif jawaban dan ide kreatif. 3. Dapat menjadi rekan kerja yang baik. 4. Lebih mandiri menghadapi permasalahan. 5. Menemukan peluang baru. Unsur berpikir kritis: 1. Fokus, 2. Reason, 3. Inference, 4. Situation. Selanjutnya materi ketiga, kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Bentuk-bentuk kreativitas. 1. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. 2. Produk.
Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. 3. Gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Ciri-ciri kreativitas: sensitivity to problems, yaitu kreativitas dilihat dari kepekaan terhadap masalah yang muncul. Originality, yaitu pemecahan masalah dengan cara baru, bukan meniru pemecahan masalah orang lain. Bridge, yaitu ketepatan dalam pemecahan masalah dan berguna. Ingenuity, yaitu adanya kecerdikan dalam pemecahan masalah. Recognition by force, yaitu adanya pengakuan dari kelompoknya tentang penemuannya. Contohnya: 1. Mengubah barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bisa dipakai. Contohnya yaitu mendaur ulang sampah. 2. Mengubah barang yang telah rusak menjadi barang baru. Contohnya yaitu barang yang telah rusak dikombinasikan dengan barang lain sehingga menjadi barang baru. 3. Mengubah barang alami menjadi barang yang dapat dipakai. Contohnya yaitu daun kering dapat digunakan sebagai bahan dalam membuat tas. Cara menjadi orang kreatif: jangan berhayal saja, tapi temukan cara untuk mewujudkannya. Coba sesuatu yang bisa dengan cara yang berbeda. Berdiskusi, bertukar pendapat atau pikiran dengan orang lain. Banyak-banyak membaca, baik pada media cetak maupun daring. Selanjutnya, materi keempat, people management. People management adalah kemampuan untuk memberikan motivasi, mengatur, dan mengarahkan para karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga produktivitas kerja mereka bisa meningkat. Selain itu, people management juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan karyawan dan kapasitas profesional. Skill yang satu ini penting dan wajib dikuasai dengan baik oleh pemimpin maupun manajer perusahaan. Mereka akan mendapatkan motivasi yang positif dan juga penanganan yang baik terhadap berbagai masalah di dalam pekerjaan jika berada di tangan manajer yang memiliki kemampuan people management yang mumpuni. Adapun ciri-cirinya: 1. Memiliki integritas dan kejujuran. 2. Bertanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Memiliki interpersonal baik. Tujuan people management: memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia, menangani konflik antar pekerja, pengelolaan waktu yang baik, penggunaan budaya perusahaan. Keterampilan yang dibutuhkan people management adalah komunikasi, manajemen konflik, active listening, kolaborasi. Selanjutnya, materi kelima, koordinasi. Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Koordinasi dibagi menjadi dua, yaitu koordinasi horizontal dan koordinasi vertikal. Koordinasi horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antara lembaga-lembaga yang sederajat. Dan koordinasi vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Adapun manfaat dari koordinasi yaitu bisa mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu dalam organisasi, mencegah adanya penilaian negatif bahwa departemen lain adalah departemen yang penting, mencegah adanya perselisihan antar bagian departemen, mencegah adanya kekosongan pekerjaan pada suatu kegiatan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.